tentang tes potensi skolastik, utamanya pengetahuan kuantitatif dan penalaran umum itu materinya yang pertama untuk penalaran kuantitatif. Materi pertama adalah bilangan, aritmatika, dan aljabar, ya. Materi yang kedua tentang statistik, materi ketiga tentang geometri, ya. Sedangkan untuk penalaran umum, materinya itu antara lain penerapan penalaran kuantitatif, himpunan relasi dan fungsi, 6 penalaran analitis dan logis, penalaran visual, penalaran deret angka dan huruf, model pola bilangan, kemudian yang terakhir aturan pencacahan dan probabilitas. Jadi sebetulnya materinya banyak ya adik-adik ya. Kemudian hal-hal yang wajib untuk diketahui dalam TPS adalah kecepatan dan ketepatan dalam menghitung, berlogika, dan metode penyelesaian smart solution. Ya, diperkirakan waktunya itu hanya 105 menit, jadi untuk 60 soal, jadi hanya nggak sampai 2 menit adik-adik untuk satu soalnya. Kalau kita menghitungnya dengan cara biasa, maka dipastikan tidak akan selesai. Ya, kita akan kerepotan untuk menyelesaikan soalnya. Nah, dasar-dasar yang harus dikuasai adalah yang pertama penjumlahan, kemudian perkalian, pembagian, pengurangan. Ini utama. Sebetulnya kita hanya bicara di operasi bilangan ini ya. Penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Kemudian pecahan, desimal, persen, perbandingan. Perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai. Ya. Kuadrat, bilangan berpangkat, bentuk akar. Ini dasar-dasar semua adik-adik. Sifat operasi hitung, komutatif, asosiatif, distributif gitu ya. Kemudian statistik, deret, geometri, himpunan. Oke, ini semua sudah kalian dapatkan ketika sekolah dulu. Mulai dari SD ya, mulai dari SD, SMP, SMA, semua sudah didapatkan. Nah, ketika tes nanti kalian tinggal mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, masalahnya adalah kembali ke tadi, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung. Jadi ngitungnya harus cepat. Nah, menghitung cepat itu bukan berarti menghitung perkaliannya harus cepat, tidak, tetapi kita menggunakan trik gitu ya. Kita menggunakan metode untuk bisa menghitung cepat. Oke, kita mulai materi yang pertama adik-adik. Nah, misalkan kalau adik-adik menemui soal seperti ini, ya, dari pecahan-pecahan di bawah ini yang paling besar adalah untuk menyelesaikan soal seperti ini ada beberapa cara sebetulnya adik-adik. Yang pertama, yang sering digunakan mungkin ya, kalau dulu waktu SD atau SMP, adalah dengan menggunakan KPK-nya. Ya kan, dengan memanfaatkan KPK-nya. Kemudian disamakan penyebutnya semua, baru kemudian diurutkan. Yang kedua adalah membandingkan A dengan B, misalkan B dengan C, C dengan D, D dengan E gitu ya. Baru hasilnya nanti dibandingkan lagi, dicari yang paling besar dan paling kecil yang mana. Kemudian ada lagi dengan cara dijadikan desimal. Nah, A-nya dijadikan desimal berapa, 8/10 jadikan desimal berapa, baru kemudian dibandingkan. Nah, yang terakhir adalah dengan metode smart solution. Gimana caranya? Seperti ini. Jadi kalau kita menemui bentuk pecahan seperti ini, misalkan A per B gitu ya, bentuk A per B, ini boleh kita rubah bentuknya. Ini hanya untuk mengurutkan pecahan saja ya. Boleh kita rubah bentuknya menjadi A dibagi B dikurangi A. Ya, jadi kalau misalkan bentuk pecahan A per B, itu boleh kita rubah bentuknya menjadi A dibagi B dikurangi A. Ya, jadi atas kita tulis dulu, kemudian dibagi dengan B-nya dikurangi A. Ya, nanti setelah kita dapatkan masing-masing, baru kemudian kita urutkan mana yang paling besar. Oke, nah untuk yang A misalkan, ini A-nya kita tulis 3, kemudian dibagi dengan B dikurangi A, berarti kan 4 dikurangi 3. Ya, 4 dikurangi 3 kan 1. Nah, ini berarti kan hasilnya 3. Ya. Kemudian yang B, atas kita tulis dulu, yang bawah kemudian kita kurangkan 10 dikurangi 8.
Ya, hasilnya kan 2. Maka jadinya berapa? 4. Iya. Kemudian C, 11 kita tulis dulu dibagi dengan 15 dikurangi 11. Berapa? 4. Hasilnya adalah 2,75. Oke. Berikutnya yang D. Yang atas kita tulis dulu 5 dibagi dengan 7 dikurangi 5. 2. Maka sama dengan 2,5. Yang terakhir 17 kita tulis dibagi dengan 34 kurangi 17. Berarti berapa? 2 ya. 17 ya. Sorry. 17. Maka hasilnya adalah 1. Nah, sekarang diantara angka-angka ini mana yang paling besar? Karena pertanyaannya yang paling besar ya. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 4. Oke. Maka jawabannya B. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini adalah soal UTBK tahun lalu adik-adik. UTBK 2019. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 kali 18/19 adalah, nah, jangan buru-buru menghitung dulu ya. Tapi kalian perhatikan dulu pilihan jawaban yang ada di sini. Oke. Nah, ini kan kelipatan sebetulnya 0,99, 0,99, 0,9, 0,66 gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini yang kita butuhkan adalah yang lebih besar dari 0,33 kali 18/19. Jadi ketika kita ngecek dari A, B, C, D sampai dengan E dan kita menemukan yang paling besar, ya sudah, berhenti sampai di situ saja, nggak perlu dilanjutkan. Oke, gitu ya. Nah, caranya gimana? Pertama, gini, 0,33 kali 18/19 dengan yang A, ini kita cek yang A ya. Kita bagi dulu. 0,99 kita bagi dengan 0,33. Ya. Ini jika kita bagi 0,99 itu kalau dibagi dengan 0,33 hasilnya berapa adik-adik? Ini kalau dibagi 3 kan ya. 3 dikali 18/3, 8. Ini kan boleh kita sederhanakan. Ya, kita bagi 2 jadinya 9, ini 19. Gitu ya. Nah, kalau kita kalikan 3 dikali 9 kan 27 dibagi dengan 19. Sedangkan yang ini tadi kalau ini kita bagi dengan 0,33 kan habis ya. Habis, jadinya 1 gitu kan ya. 1 dikali 18/19 berarti kan intinya kita mencari bilangan yang lebih besar dari 18/19. Ya kan? Nah, 27/19 kan sudah lebih besar daripada 18/19. Ya. Jadi kita sudah menemukan jawabannya nih. Oke. Jawabannya adalah A. Nah, kalau sudah berarti ini nggak perlu kita hitung lagi untuk menyingkat waktu. Itu ya. Berikutnya, ini soal tahun lalu lagi, UTBK 2019 juga. Ya, kalian cek itu ada. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar. Ya, yang nilainya paling besar adalah, nah, caranya gimana menghitung? Jangan buru-buru kalian hitung 9/7 kali 45% gitu ya. Jadinya ribet dan lama. Caranya gimana, Kak? Cari dari persentase ini, karena persen ini mengganggu sebetulnya. Cari dari persentase ini yang paling kecil. Kebetulan kan ini kelipatan. Nah, yang paling kecil kan 15 ini ya. 15%. Nah, sekarang masing-masing dari option ini kalian bagi persennya ya. Dibagi dengan 15%. Jadi 45 ini dibagi dengan 15%. Dengan 15. 45 bagi 15 berapa? Kan jadi 3 ya. Jadi 3. Ini kalau dibagi 15 kan 1, ya kan? Ini kalau dibagi dengan 15, 4. Oke, dibagi dengan 15, 3. Bagi 15, 3 lagi. Nah, baru kemudian kita hitung. Ini berarti 9/7 kali 3. Kan gini ya. Kemudian ini adalah 18/7 kali
1. Ini adalah 9/14 kali 4. Boleh disederhanakan. Dibagi 2 gitu ya. Bagi 2 berarti kan ini 7. Betul? Kemudian yang ini, kalau kita sederhanakan ini dicoret bagi 3. 7, sini 3 ya. Jadi 3/7 kali 3. Paling akhir bawah ini juga kita bagi 3. Jadinya 7 bagi 3, 6. Oke, jadinya 6/7 kali 3. Nah, perhatikan di sini penyebutnya sudah 7 semua kan? Penyebutnya sudah 7 semua, jadi boleh kita coret nih. Nah, ini hilang, anggap aja ini hilang. Nah, berarti kan tinggal kita hitung atasnya. 27, ini 18. Oke, yang ini juga 18, 9 kali 2 kan? Ini adalah 9, yang ini 18. Nah, mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 27. Ya, maka jawabannya adalah A. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, seperti ini adik-adik. Gimana nih? Jangan buru-buru dihitung dulu ya. Jika X sama dengan 1, 2, 3, 4, 1234 dikali 1232 dikurangi 1233 dikuadratkan ditambah 1. Dan Y sama dengan 300 kuadrat dikurangi 301 dikali 299. Maka, apakah A, X lebih dari Y, B, X kurang dari Y, C, X sama dengan Y, D, X lebih dari atau sama dengan Y, E, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Hubungannya nggak jelas ya. Nah, untuk soal seperti ini jangan buru-buru dikalikan. Lagi pula ini angkanya besar ya. Kalau dikalikan, butuh waktu sangat lama. Caranya gimana, Kak? Perhatikan dari angka-angka di sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Kita ambil pemisalan, ambil angka yang di tengah. Ya, ambil angka yang di tengah. Jadi, kalau antara 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2 dengan 1, 3, 2, 3, 3, tengah-tengahnya kan 1, 2, 3, 3 ya. Jadi, kita ambil pemisalan, misalkan A itu 1233, misalkan begini. Maka X jadinya apa? Nah, 1234 itu kan sama saja 1233 ditambah 1. Ya, jadi bisa kita tulis menjadi apa? A ditambah 1. Ya, 1232 itu berarti kan sama saja 1233 dikurangi 1. Jadi bisa kita tulis A dikurangi 1. Oke, dikurangi dengan 1233 itu A dikuadratkan ya, ditambah 1. Nah, kemudian ini kita kalikan. Ingat adik-adik, bentuknya adalah A plus B A min B gitu ya. A plus B A min B. Berarti kan jika kita kalikan jadinya apa? A kuadrat dikurangi 1. Betul ya? Atau gini, kalian kalikan satu-satu, nanti kan temunya akan sama seperti ini. Ya, dikurangi dengan A kuadrat ditambah 1. Nah, ini kan hilang, habis. Ya kan? Maka X-nya adalah 0. Oke. Kemudian yang Y, 300 kuadrat dikurangi 301 dikali 299. Nah, ini juga sama, kita pakai pemisalan. Kita ambil yang tengah. Nah, yang tengah kan 300. Ya. Jadi kita misalkan B itu 300. Gitu ya. B itu 300. Maka Y-nya jadi berapa? B kuadrat dikurangi dengan 301 itu berarti 300 tambah 1. Maka jadinya B dikurung ya. B tambah 1. Oke. Dikali 299. 299 itu berarti kan 300 dikurangi 1. Ya, berarti B dikurangi 1.
Nah, kan seperti ini. Maka jadinya apa? B kuadrat dikurangi sama seperti tadi. Ya, bentuknya A plus B, A min B. Jadi kalau kita kalikan satu-satu pasti akan jadinya B kuadrat dikurangi 1. Awas, hati-hati, ini harus dikurung ya, karena depannya negatif. Nah, perhatikan ini. Ini kan B kuadrat dikurangi B kuadrat. Habis ya. Kemudian min 1. Berarti kan jadinya apa? Plus 1 kan ya? Plus 1. Nah, X-nya 0, Y-nya plus 1. Maka kita peroleh kesimpulannya bahwa X itu kurang dari Y. Ya, maka jawabannya itu adalah B. Oke, bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, seperti ini. Ini juga sering saya lihat di soal-soal TPS UTBK ini. Jika X sama dengan 0,888, Y sama dengan akar dari 0,888, dan Z sama dengan 0,888 dipangkatkan 2, maka pernyataan yang benar adalah apa? B, A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan bentuk desimal ya dari ya. Bentuk desimalnya kan sama semua nih. 0,888. Bentuk desimalnya sama semua. Jadi kita perlu tahu sifat bentuk desimal. Sifat desimal itu apa? Kalau berpangkat berarti semakin tinggi pangkatnya, maka akan makin kecil. Ya. Betul ya? Misalkan kalau 0,2 saja, 0,2 dipangkatkan 1 dibandingkan dengan 0,2 dipangkatkan 2. Nah, ini yang paling gampang. Besar mana, adik-adik? Besar yang ini kan ya? Kita lihat dari angka di belakang koma aja. Kalau kita kuadratkan berarti kan nanti angka di belakang komanya jadi ada 2 kan ya? Maka semakin kecil. Jadi ini lebih dari, betul ya? 0,2 pangkat 1 lebih dari 0,2 pangkat 2. Makanya gini, makin tinggi pangkatnya, maka akan makin kecil. Ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja. Dari soal yang ada ini, Z ini kan pangkatnya 2. Iya kan? Y akar itu berarti kan sama saja pangkat setengah. X ini berarti sama saja pangkat 1. Nah, untuk mengurutkan seperti ini berarti tinggal kita lihat pangkatnya aja. Ya, yang pangkatnya paling besar itu yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu kan Z, yang pangkatnya paling besar. Oke. Nah, baru kemudian apa? X. Ya. Kemudian yang terakhir baru Y. Ya, karena ini pangkatnya 2, X itu pangkatnya 1, Y itu pangkatnya setengah. Ya, maka yang Z yang paling kecil, baru kemudian X, yang paling besar adalah yang Y. Maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya adik. Jika X sama dengan 135 dibagi 138 dan Y sama dengan 116 dibagi 118, maka apakah A, X lebih dari Y, B, X kurang dari Y, C, X sama dengan Y, D, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, ini pernah kalian melihat ada yang membahas dikalikan gitu ya, dikalikan, kemudian dibandingkan. Kalau seperti ini bisa kalian bayangkan, 135 dikali 118 gitu ya, kemudian 138 dikali 116, baru kemudian mana yang lebih besar. Bayangkan betapa repotnya mengalihkan seperti ini ya. Belum lagi ketika kita dipacu waktu, kadang kita kurang teliti menghitungnya, sehingga potensi kesalahannya sangat besar ya. Nah, gimana Kak cara cepatnya? Sama seperti tadi adik-adik. Jadi kalau misalkan
kita ada pecahan bentuk A per B gitu ya. Ini kan kita membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Maka boleh kita buat menjadi berbentuk A dibagi B dikurangi A. Oke, jadi dari X itu bisa kita buat jadi apa? 135 dibagi dengan 138 dikurangi 135 berapa? 3 ya, 3. 135 dibagi 3 kan 45. Oke, nah sedangkan Y 116 dibagi 118 dikurangi 116 2 ya, maka jadinya berapa? 50 58. Nah sekarang tinggal kita bandingkan aja antara 45 dengan 58. Maka jadinya apa adik? Bahwa X itu kurang dari Y. Nah maka ini jawabannya ya, yang tepat adalah B. Oke, mudah ya. Berikutnya, nah ini, jika X sama dengan 1/12 dikurangi 1/15 dan Y sama dengan 1/13 dikurangi 1/14, maka A. X lebih dari Y, B. X kurang dari Y, C. X sama dengan Y, atau D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, membandingkan seperti ini sebetulnya bisa saja sih, ini langsung kalian kalikan silang gitu ya. Ini langsung kalian kalikan ke sini, nanti penyebutnya dikalikan gitu ya. 15 dikurangi 12 kali 1, 12 dibagi 12 kali 15, 180 ya kan, X-nya. Kemudian berarti jadi apa? 3 dibagi 180 ya kan. Kemudian ini disederhanakan 1/60 ya. Untuk yang Y juga sama, kalikan ke sini misalkan, jadinya Y sama saja dengan 14 kurangi 13 dibagi berapa? 13 kali 14, 182 ya. 182 berarti 1/182. Nah, baru kemudian kita bandingkan antara X dan Y. Tapi bisa kalian bayangkan adik-adik, kalau misalkan angka di sini penyebutnya besar, apa kalian mau mengalihkan penyebutnya menjadi penyebut yang baru? Repot juga kan ya. Nah, kita bisa menggunakan FPB adik-adik. Gitu ya. Kita bisa menggunakan FPB. Jadi penyebutnya kita sederhanakan. Misalkan begini, X-nya 1/12 dikurangi 1/15. Nah, ini FPB dari 12 dan 15. Jadi kita bagi dengan bilangan yang sama. Ya, kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, kalau 12 dibagi dengan 3 kan bisa ya. 15 juga bisa dibagi 3 kan ya. Jadi kalau ini kita bagi 3 kan 4. Oke, 15 kalau kita bagi 3, 5. Ini ya. Nah, sekarang begini caranya. 5 ini kalikan sini. Ya, kan menjadi 5 gitu ya. 4 ini kalikan sini juga. Silang ya, seperti tadi ya. Jadi, min 4 dibagi dengan, kalian perhatikan ini. 12 dikali 5, 60. 4 dikali 15 juga 60. Jadi harus sama ya. Menyebutnya 60. Jadi sama saja dengan 1/60. Nah, ini lebih kecil adik-adik. Itu ya. Kalau untuk yang Y sama aja seperti ini. Karena nggak bisa kita cari FPB-nya ya. FPB-nya kan 1 ya. Bagi 1 kan sama saja kan. Tidak berubah. Jadi langsung saja seperti ini boleh. Nah, sekarang kalau X-nya itu 1/60, Y-nya itu 1/182, sama seperti tadi, seperti ini. Ya, perhatikan pembilangnya sudah sama-sama 1. Maka tinggal kita lihat penyebutnya kan ya.
Nah, bentuk pecahan kalau penyebutnya semakin besar maka nilainya semakin kecil, ya kan? Kalau penyebut semakin besar, maka nilainya semakin kecil, ya. Jadi antara X dengan Y berarti kita simpulkan apa? Bahwa X itu lebih dari Y. Betul ya? Antara 1/60 dengan 1/182 kan besar 1/60. Gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah A.